Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang APBD. B. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Pertama, definisi APBD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. 2. Fungsi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4, fungsi APBD meliputi sebagai berikut. A. Fungsi otorisasi merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi manajemen pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Fungsi alokasi merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. E. Fungsi distribusi merupakan alat yang mampu menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatutan. F. Fungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. C. Siklus anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. A. Pihak yang berkaitan dalam penyusunan RAPBD. 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. 4. Sekretariat Daerah atau Setda. 5. Kepala Daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. B. Dokumen-dokumen dalam penyusunan RAPBD. Yang pertama, Kebijakan Umum APBD atau KUA. 2. Nota Kesepakatan KUA. 3. Prioritas dan Pelanton Anggaran Sementara. 4. Nota Kesepakatan PPAS. 5. Rencana Kerja dan Anggaran RKA. C. Proses penyusunan RAPBD. Yang pertama, penyusunan kebijakan umum APBD. Yang kedua, penyusunan prioritas dan pelanton anggaran sementara. 3. Penyusunan surat edaran pedoman penyusunan RKA atau SKPD. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran. 5. Menyiapkan RAPBD. Tujuan disusunnya APBD. Yang pertama, sebagai pedoman pemerintah untuk merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, membantu pemerintah untuk meningkatkan tujuan fiskal. Yang tiga, meningkatkan pengaturan dan koordinasi dalam pemerintahan daerah. 2. Pengesahan rencana anggaran pendapatan belanja daerah yang disebut RAPBD. A. Pihak yang berkaitan dalam pengesahan RAPBD. 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah. 4. Sekretariat Daerah. 5. Kepala Daerah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 7. Gubernur atau Mendagri. B. Dokumen dalam pengesahan RAPBD. Dokumen dalam pengesahan RAPBD meliputi nota keuangan dan lampiran-lampiran yang terdiri atas ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, dan daftar investasi daerah, daftar penambahan daerah pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. C. Proses pengesahan RAPBD. Proses pengesahan RAPBD terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. Pembahasan RAPBD. 2. Evaluasi RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran. 3. Penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 4. Pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. 5. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 6. Penetapan rancangan peraturan kepala daerah apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dicapai. 3. Pelaksanaan pendapatan. A. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pendapatan. Yang pertama yaitu bendahara penerimaan. 2. Pengguna anggaran. 3. Kuasa pengguna anggaran. 4. Bendahara umum daerah atau BUD. 5. Kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD.
B. Dokumen yang dalam pelaksanaan pendapatan. Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pendapatan meliputi surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, surat ketetapan retribusi daerah atau SKR daerah, surat tanda setoran atau STS, dan surat tanda bukti pembayaran atau STBP. C. Proses pelaksanaan pendapatan. Proses pelaksanaan pendapatan terdiri dari penerimaan pendapatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penerimaan atau LPJ penerimaan. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan belanja: 1. Tim anggaran pemerintah daerah. 2. Satuan kerja perangkat daerah. 3. Pejabat pengelola keuangan daerah. 4. Bendahara pengeluaran. 5. Penjabat penatausahaan keuangan. 6. Pengguna anggaran. 7. Kuasa pengguna anggaran. 8. Bendahara umum daerah. 9. Kuasa bendahara umum daerah. 10. Sekretaris daerah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen pelaksanaan anggaran, DPA, anggaran kas, surat penyediaan dana atau SPD, surat permintaan pembayaran atau SPP, surat pemerintah pembayaran atau SPM, dan surat pemerintah pencairan dana SPPD. Belanja. Proses pelaksanaan belanja terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 1. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Penyusunan anggaran kas. 3. Penerbitan surat penyediaan dana. 4. Pengajuan surat pemerintahan pembayaran. 5. Penerbitan surat pemerintah pembayaran. 6. Penerbitan surat pemerintahan pencairan dana. 7. Pembelanjaan dana. 8. Penerbitan laporan pertanggungjawaban. 5. Pertanggungjawaban APBD. A. Pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD. 1. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. 2. Pejabat penata usaha keuangan SKPD atau PPK SKPD. 3. Pengguna anggaran atau PA. 4. Fungsi akuntansi SKPD. 5. Sekretariat daerah atau Setda. 6. Kepala daerah. 7. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. B. Dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. C. Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. 1. Penyusunan laporan keuangan SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah. 6. Pengawasan APBD. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria untuk kerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Jenis pengawasan APBD antara lain sebagai berikut. A. Pengawasan berdasarkan independensi pengawas. Yang pertama yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi oleh BPKP. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi oleh BPK. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu pengawasan represif. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. C. Pengawasan berdasarkan subjek pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Contohnya, Kepala SKPD mengawasi PPK SKPD dalam membuat SPM. Yang kedua yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan. Lay down.